kami boleh ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan. Terima kasih kami boleh bersekutu bersama dengan umat-Mu melalui aplikasi Zoom pada saat malam hari ini Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Engkau kiranya mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Biarlah pengurapan Tuhan untuk hamba-Mu sehingga firman yang disampaikan boleh menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah, kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Tema firman Allah pada malam hari ini yang merupakan kelanjutan dari tema firman Allah pada pagi hari, yaitu penyertaan Tuhan di padang gurun. Dan pada malam hari ini temanya adalah penyertaan Tuhan bagi umatnya. Saya mengambil dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 16, ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian boleh membacanya di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Alkitab baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru itu memberi penegasan dan tekanan penting bagi umat Allah bahwa sesungguhnya kita tidak dibiarkan berjalan sendiri di dalam dunia ini. Ini yang perlu Bapak Ibu Saudara sekalian ketahui. Dikatakan bahwa Allah itu ada bersama kita dan menyertai kita selama-lamanya. Penulis Injil Matius dalam pimpinan Roh Kudus terkait dengan penyertaan Allah, di mana Matius menulis di dalam Matius pasal 28 ayat 20b, di sana dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan dikatakan di dalam Yesaya pasal 41 ayat 13, Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, di mana firman Allah berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dua ayat ini jelas membuktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai umatnya. Tuhan yang selalu menolong umatnya. Berdasarkan firman Tuhan yang boleh saya kutip tadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, maka kita perlu sadar dan tahu bahwa Tuhan memang betul-betul menyertai umatnya. Oleh sebab itu, saya ingin dan rindu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah Zoom pada malam hari ini, memiliki komitmen dan mengakui sebagai kredo pengakuan kita di hadapan Allah, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyertai kita hingga sampai akhir zaman. Pertanyaan penting yang patut kita ajukan, bagaimana seharusnya kita memberi makna kepada janji Tuhan bahwa Dia selalu ada bersama dengan kita, bahwa Dia selalu menyertai kita, bahwa Dia selalu nyata di dalam kehidupan kita. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari kitab Hakim-Hakim, saya berharap Bapak Ibu nanti membaca ya ayat-ayat firman Tuhan ini. Ya, nanti saya akan merujuk beberapa ayat saja, karena memang kondisi waktu ya dalam ibadah Zoom ini. Khususnya di dalam pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 16 Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Ada beberapa hal penting yang harus kita pahami terkait dengan penyertaan Allah dalam hidup umatnya. Otomatis berbicara tentang umatnya, bahwa itu pun berlaku bagi kita sebagai umatnya. Kalau tadi pagi kita berbicara belajar
penyertaan Allah di padang gurun. Tetapi pada malam hari ini kita belajar dari kitab Hakim-Hakim, khususnya adalah yaitu Hakim Gideon. Penyertaan yang pertama, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bahwa Allah itu menyertai umatnya, bukan berarti segala sesuatu itu menjadi mudah bagi kita. Jelas bahwa penulis kitab Hakim-Hakim itu menegaskan, khususnya di dalam ayat yang ke-11 hingga sampai ayat yang ke-12, di sana firman Allah berkata demikian. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Ebiezer itu, sedang Gideon anaknya menggirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, apa yang dialami oleh Gideon dan bangsa Israel sampai pada saat itu, sesungguhnya mereka ada dalam penyertaan Tuhan. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir dan dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka selalu disertai oleh Tuhan. Namun demikian bangsa Israel tidak secara otomatis terbebas dari berbagai masalah. Terbebas dari ujian, dari tantangan dan penderitaan. Bahkan sejak zaman Musa memimpin, mereka keluar dari Mesir, segalanya tidak berjalan mudah. Ada banyak hal yang mereka hadapi. Namun demikian, akhir dari perjuangan mereka adalah negeri Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita bukan berarti bahwa semuanya akan berjalan lancar dan segalanya menjadi mudah. Oleh karena itu kita harus memahami dengan benar makna penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak salah menyikapi atau bereaksi terhadap beragam masalah yang terjadi dalam hidup kita. Entah itu masalah pribadi, entah itu masalah keluarga, entah masalah usaha, pekerjaan, studi, sakit penyakit, ataupun mungkin dalam konteks kita melayani Tuhan. Maka kita harus belajar untuk berani mengintrospeksi diri. Dan kita harus menegaskan pada diri kita bahwa Allah yang menyertai umatnya itu bukan berarti segala sesuatu itu menjadi mudah bagi kita. Itu yang pertama. Pembelajaran kita perlu berkaitan dengan Allah menyertai umatnya. Dalam kitab Hakim-Hakim tadi, Bapak Ibu. Yang kedua, bahwa Allah menyertai umatnya bukan berarti menghilangkan masalah dari hidup kita. Jelas dalam konteks ini, bahwa di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13, di mana firman Allah berkata, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Itu kata Gideon ketika merespon di dalam ayat 11 dan 12 tadi. Ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-13 ini, Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, kita menemukan bahwa Gideon memiliki persepsi yang salah terkait dengan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Gideon memiliki pola pikir yang sempit tentang Allah dan penyertaannya dalam hidup mereka. Gideon berpikir bahwa seharusnya penyertaan Tuhan dalam hidup mereka membuat mereka tidak memiliki masalah, tidak memiliki beban berat. Mereka seharusnya terhindar dari penderitaan, dari penganiayaan, dari penjajahan. Mereka seharusnya bebas dari segala intimidasi bangsa Midian. Jadi konsep yang salah terkait dengan penyertaan Tuhan
sebenarnya akan menimbulkan reaksi yang salah, yang negatif saat menemukan masalah, penderitaan dan tantangan dalam hidup mereka. Dari pengalaman hidup Gideon dan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, khususnya di dalam ayat yang ke-13 ini, kita menemukan bahwa penyertaan Allah di dalam hidup kita bukan berarti menghilangkan masalah dari dalam hidup kita. Dunia ini adalah dunia penuh dengan masalah, dunia penuh dengan pergumulan, dunia penuh dengan intimidasi, banyak penderitaan yang kita tidak sadari, seperti COVID-19, siapa yang mengundangnya? Tetapi faktanya kita harus berhadapan, kita harus berdampingan. Dan itu merupakan sebuah ancaman bagi setiap orang. Itulah sebabnya Allah harus menyertai kita selama kita hidup di dunia ini, agar kita tidak dikalahkan oleh masalah, apalagi COVID-19. Masalah acap kali digunakan oleh Allah untuk kebaikan kita dan memproses kehidupan kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya, menjadi serupa dengan kehendaknya. Dan kita harus menyadari dan mengakui bahwa Allah menyertai umatnya bukan berarti menghilangkan masalah dari hidup kita. Justru dengan masalah itu mendidik kita agar kita ini menjadi pribadi yang semakin dewasa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Masalah membuat kita semakin tegar, masalah membuat kita semakin memahami akan rancangan Allah di dalam hidup kita. Seperti kalau saudara nanti membaca tentang cerita Gideon dari awal sampai akhirnya, bagaimana Gideon merasakan bahwa memang masalah itu selalu nyata dalam hidupnya, tetapi Tuhan juga yaitu selalu hadir dalam masalah tersebut. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Allah menyertai kita untuk memberikan kemampuan dan menjamin masalah dapat selesai. Di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14-16, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatan ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Berdasarkan firman Tuhan yang barusan saya baca tadi, kita menemukan bahwa dari pihak Allah, sebenarnya Dia tidak pernah membiarkan Gideon dan bangsa Israel berjuang sendirian. Allah tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Allah memberikan kemampuan kepada Gideon dan menjamin bahwa masalah yang mereka alami dan hadapi pasti selesai. Yaitu bangsa Midian akan ditumpas habis. Sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Ini yang perlu Bapak Ibu alami, Bapak Ibu harus sadari, Bapak Ibu harus mengkoreksi diri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Kalau kita ingat tentang seorang murid Yesus yang bernama Petrus dan murid-murid yang lain, kita menghadapi badai, topan, ombak yang mengguncang perahu mereka. Yesus ada dan menolong mereka. Ketika terjadi peristiwa pernikahan di Kana, ya, anggur dalam pesta pernikahan di Kana habis, Yesus ada dan memberikan pertolongan. Percayalah dengan kekuatan dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Semua pasti bisa kita selesaikan dan kita akan tampil sebagai pemenang bila kita sungguh-sungguh menyadari dan kita mau mempraktekkan firman Allah dalam perjalanan hidup kita. Tokoh-tokoh Alkitab yang kita pahami, yang kita ketahui, seperti Nuh. Bukankah Nuh banyak menghadapi masalah di dalam perjalanan hidupnya?
membuat perahu banyak tantangan dari masyarakat sekitar. Bahkan Nuh seperti dikatakan orang gila karena membuat perahu di atas gunung. Dan itu impossible, tidak mungkin. Tetapi faktanya, Nuh menjadi pemenang dan keluarganya terselamatkan. Siapa yang tidak kenal dengan yaitu Daud yang mengalahkan Goliat. Penyertaan Allah ya dan amin bagi orang-orang yang punya iman. Nanti Bapak Ibu coba membaca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama hingga sampai dengan ayat yang terakhir. Bagaimana penyertaan Allah kepada orang-orang yang dikasihinya. Percayalah bahwa kita juga bisa menjadi pemenang bila kita memahami akan rancangan Allah di dalam hidup kita. Di dalam firman Allah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di dalam Roma pasal 8, di dalam ayat yang ke-28, di sana jelas firman Allah berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kata rencana Allah yang pasti adalah orang itu berada dalam penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, jadikan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang-orang yang terpanggil dalam rencana Allah. Di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, di sana firman Allah berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kata gada dan tongkat, saudara, itu sebuah alat senjata ya, yang ada di tangan seorang gembala untuk memukul lawan-lawannya, termasuk adalah binatang-binatang buas. Tongkat adalah biasanya untuk menarik domba-domba yang jatuh ke yaitu jurang ataupun mungkin jatuh ke dalam lubang. Dan firman Allah katakan di sana Daud memberikan sebuah penekanan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Intinya, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Penyertaannya ya dan amin buat kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah saudara percaya bahwa Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian? Bila kau percaya, imani akan firman Allah ini, praktekkan dan lakukan dalam perjalanan hidupmu sebagai umat Tuhan. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya yang disertainya. Amin untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus bagi saudara-saudara yang belum malam hari ini belum menikmati sakramen perjamuan kudus. Mari kita akan bersama-sama untuk kita ikut di dalamnya. Mari kita akan bersama-sama untuk menyanyikan satu pujian. Salibnya, salibnya teramat mulia. Salibnya, salibnya teramat mulia.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita akan mengangkat roti tangan kita. Dan sebelum Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memakannya, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Pindahkan cawan di tangan kanan dan angkat tinggi-tinggi. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh sehidangan bersama dengan Tuhan untuk menikmati sakramen perjamuan kudus. Roti sebagai lambang tubuh Tuhan dan anggur sebagai lambang darah daripada Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh mensyukuri dan kami boleh mengakui bahwa kasih Tuhan, pertolongan Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kami umat Tuhan. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan saudara-saudara kami pada malam hari ini yang ikut dalam ibadah aplikasi Zoom. Hamba secara pribadi tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup para hamba-hambamu ini. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat-Mu. Karena itu kami pertaruhkan mereka pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Allah. Siapapun mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami memohon berkat-Mu Bapa, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Mampukan mereka untuk menghadapi setiap pergumulan-pergumulan yang mungkin banyak hal yang mereka alami Bapa. Tapi biar kiranya Tuhan memberikan kekuatan, pengharapan, kesabaran dan pertolongan di dalam hidup mereka. Hamba secara pribadi tidak tahu apa yang menjadi masalah mereka, tapi yang ku tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan dari segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami percaya akan mujizat-Mu, kami percaya akan pertolongan-Mu, kami percaya akan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap pribadi umat-Mu dalam tangan Allah. Kami menyerahkan Tuhan Mbak Markini yang saat ini, oh Tuhan, merasakan badannya terasa panas. Bapa, bila hal itu Tuhan izinkan, kami yakin Tuhan punya rencana yang indah atas hidupnya. Bila ini datangnya dari kuasa kegelapan, dari roh tenung, kami usir, kami tengking. Dalam nama Yesus Kristus, Allah jamah, Allah pulihkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Dion yang mungkin kurang sehat, saat ini terganggu kesehatannya. Dalam nama Yesus Kristus, Allah jamah, Allah sembuhkan. Darah Kristus berkuasa. Darah Kristus berkuasa atas orang-orang yang sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan kepada Tuhan untuk menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini ingin Tuhan mendapatkan suatu pekerjaan karena mungkin kehilangan pekerjaan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan pekerjaan seturut dengan talenta dan karunia yang mereka punyai. Bagi yang sudah bekerja, Tuhan berkati dengan pekerjaannya. Bagi yang membuka usaha, Tuhan berkati dengan usahanya. Tuhan, Engkau Allah yang maha tahu akan setiap umat-Mu. Dengan segala cita-cita dan kerinduannya, biarlah kiranya mereka menggunakan talenta dan karunia yang mereka punyai dari Tuhan. Digunakan untuk memuliakan Tuhan dan untuk Tuhan kelangsungan hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu atas umat-Mu Bapa.
Kami juga berdoa Tuhan untuk Jeva yang sakit juga. Kiranya Engkau dokter di atas segala dokter. Ibu Rama, Engkau adalah dokter dari segala dokter. Dalam nama Yesus Kristus, Allah menjamah dan memulihkan kesehatannya. Tuhan, kami juga berdoa. Biarlah kiranya Tuhan bimbing, Tuhan sertai Mas Agus yang akan pulang esok hari. Biarlah kiranya dalam perjalanannya Tuhan sertai. Jauhkan dari segala mara bahaya. Biar dia menjadi seorang driver. Oh Tuhan yang cekatan Tuhan. Itulah doa dan kerinduan kami untuk Mas Agus, kiranya Tuhan dengar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu. Biarlah pertolongan Tuhan pulih nyata. Penjagaan Tuhan pulih nyata melalui malaikat-malaikat surga. Menjauhkan mereka dari segala COVID-19 Tuhan. Tuhan memberikan ilmu yang kuat atas hidup mereka. Biarlah kiranya kehendak-Mu saja yang terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa sembahyang kami. Saudara kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan dan kita menaikkan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kita. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunkan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami hidup dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih dan karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini hingga sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.